berjalan dalam firman-Mu, hatiku Shalom, God Lovers. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Rest in God pada malam hari ini. Bersama dengan Diaspora TV, saya percaya Anda semua pasti mengalami keadaan yang tidak enak, tertekan setelah melewati kegiatan sepanjang hari ini. Dan jangan pernah menyerah karena Tuhan mengundang kita untuk bisa mengalami kelegaan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 11:28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat program ini. Dan kami berdoa biarlah setiap pasangan pernikahan dan mereka-mereka juga yang mau tahun ini menikah, memasuki perkawinan, biarlah melalui program ini kami semua diberkati. Dan setiap permasalahan kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui penjelasan firman Tuhan pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan pada program yang lalu, bahwa pernikahan itu membutuhkan komitmen, membutuhkan komunikasi, membutuhkan kompromi. Hal yang keempat yang akan saya jelaskan secara singkat pada program kali ini adalah kita harus mempunyai gairah. Gairah apa yang dimaksudkan? Semangat, begitu, untuk memiliki pernikahan yang berhasil. Ingat ya, pernikahan itu dibangun oleh Tuhan atas dasar keinginan Allah, supaya melalui pernikahan nama Tuhan dipermuliakan dan dunia bisa melihat tentang Tuhan yang sebenarnya. Jadi iblis sangat berusaha untuk menghancurkan setiap rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan. Jadi saudara mesti ingat, iblis itu punya semangat untuk menghancurkan saudara. Sebaliknya, saya dan saudara harus mempunyai gairah untuk membuat pernikahan itu berhasil. Karena saudara tahu, pernikahan saudara berhasil itu akan menghasilkan generasi selanjutnya yang luar biasa yang akan dipakai oleh Tuhan. Jadi iblis tahu sekali akan hal ini. Jadi jangan sampai saudara kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk melihat pernikahan saudara berhasil. Jadi selalu punya gairah untuk membuat pernikahan saudara sukses, keluarga saudara berhasil. Dan yang kelima adalah saudara harus mempunyai keintiman, hubungan suami istri dalam soal seks yang baik. Ada banyak orang bertanya kepada saya, sebaiknya orang kalau sudah menikah, hubungan seks itu bagusnya seminggu berapa kali? Nah, saya ingin katakan, orang yang mempunyai hubungan yang mesra dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, biasanya dia juga akan mengalami hubungan yang harmonis dengan pasangannya. Nah, karena sering bersama-sama dengan pasangannya, maka akan timbul yang namanya gairah untuk melakukan intimasi, keintiman. Jadi entah itu dilakukan tiap hari atau dilakukan sehari 2 kali bagi pengantin baru, atau mulai karena kesibukan 2 hari sekali, seminggu 2 kali. Tetapi yang saya ingin saudara mengerti bahwa hubungan seks itu harus direncanakan berdua, disepakati berdua. Ya, karena biasanya pertengkaran yang tidak diselesaikan, hubungan yang tidak baik itu akan mempengaruhi kesehatan di dalam Anda melakukan hubungan seks. Ingat, hubungan seks itu bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tetapi hubungan seks itu memberikan rekreasi, penghiburan.
kekuatan bagi suami istri. Ya, jadi jangan heran orang yang sering melakukan hubungan seks itu bisa membuat istrinya awet muda dan suaminya juga akan bisa lebih bersemangat dalam hidup. Jadi bayangkan secara biologis, secara jasmania, secara klinis saja itu sudah dibuktikan bahwa hubungan seks yang baik itu membawa tingkat kebahagiaan pada pasangan suami istri. Nah itu 5 hal di dalam pernikahan yang harus Anda pahami begitu. Nah, pernikahan seharusnya menjadi titik tolak kebahagiaan pasangan untuk membangun rumah tangga. Sayangnya banyak pasangan pernikahan tidak mampu mengalaminya. Beberapa pasangan mempertanyakan apa yang terjadi pada pernikahan mereka. Kenapa dulu waktu buat potret bersama dalam pernikahan begitu senang, begitu bahagia, mereka membayangkan bahwa pernikahan mereka itu akan menjadi sebuah cerita yang sangat mempengaruhi banyak orang. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa dalam realitanya kehidupan pernikahan mereka begitu menyedihkan. Bahkan saya ingin katakan pada saudara, cenderung cinta mereka padam setelah menikah. Nah, yang perlu dipahami, cinta menjadi perasaan yang menyatukan pikiran, menyatukan emosi, menyatukan indera saudara, dan menyatukan dua tubuh manusia. Cinta mengikat dua orang ini dan dikunci oleh apa yang disebut namanya perkawinan. Tetapi sayangnya banyak pasangan merasa kehilangan cinta setelah menikah. Apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya? Nah, ini dia yang saya ingin jelaskan kepada saudara. Yang pertama adalah masalah apa itu namanya? Harapan yang berlebihan. Ya, jadi ekspektasi yang tidak sesuai. Ya, saudara-saudara, kitab Roma mengatakan kepada kita jangan kita itu terlalu berharap yang melebihi kapasitas kita. Ya. Jadi seringkali manusia itu tidak realistis begitu. Ya. Jadi kita itu waktu mau masuk pernikahan itu kita punya apa itu namanya? Bayangan, punya harapan, mempunyai ekspektasi begitu. Tapi begitu memasuki rumah pernikahan, kita sampai terkaget-kaget apa yang kita bayangkan itu tidak seperti di dalam kenyataan. Atau kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang kita bayangkan. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Ya, jadi marilah saudara belajar lebih realistis. Jadi ekspektasi yang berlebihan akan semakin sulit dipenuhi dan ini bisa membuat rasa cinta pada akhirnya menjadi padam. Ya, kita akhirnya menyerah. Kita sudah tidak bisa lagi berkompromi, kita tidak bisa lagi toleransi dengan pasangan kita. Akhirnya kita menjadi marah, kita menjadi kecewa. Saudara perlu hidup di dalam realistis. Ya, jangan pernah mengharapkan suami saudara menjadi penyanyi. Karena pada kenyataannya suaranya seperti bebek. Bebek itu bukan burung bernyanyi. Jadi saudara salah menikah. Tidak menikah dengan burung bernyanyi, tapi saudara menikah dengan bebek atau dengan burung gagak. Saya bilang salah menikah ini ya karena ekspektasi saudara yang terlalu tinggi. Menikah dengan bebek tetapi ingin menghasilkan bebek yang bisa bernyanyi, itu kan namanya mimpi. Dan kalau itu diteruskan, saudara salah. Begitu. Bagaimana caranya? Jangan menuntut pasangan, terimalah dia apa adanya. Dan juga saudara juga tidak suka dituntut kan, saudara juga mau diterima apa adanya kan. Kalau pasangan saudara menuntut saudara yang macam-macam dan saudara tidak bisa memenuhi dia, pasti pasanganmu akan kecewa dan dia akan marah pada saudara. Kenapa sih kita tidak belajar hidup di dalam ketenangan, di dalam perdamaian dan memaklumi kekurangan pasangan kita? Penyebab yang selanjutnya adalah masalah dominasi pasangan.
dalam arti kata lain apa ya? Kediktatoran pasangan terhadap diri kita. Ya, sekarang orang itu kalau konflik dengan suara yang besar, mengancam, sehingga menimbulkan ketakutan pada pasangan begitu. Nah, saya pikir itu juga bisa membuat akhirnya cinta menjadi lelah. Karena selalu diancam, selalu diintimidasi, selalu ditakut-takutin, dibentak-bentak. Saya pikir kita berumah tangga, saya selalu katakan pada menantu saya, kami membesarkan anak kami sampai dewasa itu dengan cinta kasih. Ya. Kami tidak ingin melukai, menyakiti, memukul untuk menghancurkan anak kami. Jadi sebagai ayah saya minta kepada menantu saya, jangan pernah, bukan hanya memukul, tetapi jangan sampai melakukan kekerasan secara verbal. Sehingga membuat pasangan menjadi tidak bahagia, merasa tertekan. Yang ketiga, ya, yang saya sebut namanya kemarahan yang dibiarkan. Saudara, Tuhan bukannya tidak izinkan kita marah, tapi Dia tidak izinkan kalau kemarahan kita itu mengakibatkan kekerasan, mengakibatkan kebencian, mengakibatkan orang menjadi tidak suka pada kita. Kemarahan kita akhirnya membuat orang lain merasa teraniaya. Kan Anda menikah bukan dalam rangka seperti itu. Anda menikah punya pikiran, kalau Anda laki-laki yang bertanggung jawab, Anda ingin membahagiakan istri Anda. Kalau Anda perempuan yang bertanggung jawab, Anda ingin membuat suami Anda terkenal di pintu gerbang kota. Anda ingin menjadi penolong, pendamping yang baik. Ingat ya ibu, kalau suamimu naik ke atas gunung, artinya jabatannya sampai di atas gunung, maka engkau akan sampai di tempat yang sama. Karena engkau menolong suamimu untuk naik di tempat yang tinggi. Ya. Jadi pada waktu suamimu mendapatkan kedudukan yang tinggi, menerima kemuliaan, maka engkau akan berada di tempat yang sama. Setuju tidak? Dan yang keempat, ya, hilangnya rasa hormat. Tadi saya sudah bilang di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, pernikahan itu dibangun dua hal. Satu namanya adalah cinta. Ya. Kedua namanya hormat, respect. Jadi kalau saudara tidak lagi mengasihi dan menghormati pasangan saudara, itu akan bisa mengikis perkawinan. Ya. Jadi mereka sampai lupa bahwa saya harus menghormati pasangan saya. Ingat loh, istri tunduk kepada suami bukan berarti kedudukannya lebih rendah. Itu hanya beda fungsi. Tapi derajatnya di mata Allah, laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya. Ya. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima, persoalan yang tidak pernah diselesaikan. Masalah yang tidak pernah diselesaikan itu akan membuat kasih di dalam rumah tangga itu menjadi padam. Jadi bereskan. Dan yang keenam, kehidupan seks yang kurang harmonis. Ya, saya sudah jelaskan panjang dan lebar tentang keintiman tadi. Jadi kalau saudara merasa ragu dan tidak mengerti bagaimana tentang hubungan seks yang baik, Anda bisa konsultasi. Saya beri contoh, kalau mobil saya rusak, kendaraan saya rusak, maka saya konsultasi kepada bengkel. Kalau saya sakit, saya konsultasi pada dokter. Nah kalau saudara punya masalah dalam hubungan seks, ada baiknya saudara bertanya kepada para ahlinya, expertnya. Nanti akan menolong saudara, atau saudara mulai membaca buku-buku yang baik tentang kehidupan seks menurut firman Tuhan. Jadi jangan sampai saudara membaca buku seks liberal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akan membawa saudara menjadi orang yang liar juga. Dan yang ketujuh pada bagian ini adalah keadaan finansial, keadaan keuangan itu bisa menjadi pemicu hancurnya rumah tangga. Yang pertama, kita punya penghasilan 100 keluar 100 itu namanya impas. Kita punya penghasilan 100 keluar 80 itu namanya bijak. Punya penghasilan 100 keluar 150 itu namanya mujizat. Ya, ada banyak orang yang seperti demikian. Jadi sekali lagi saya berharap
Anda datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan melalui para pemimpin saudara dan dapatkan jalan keluar untuk masalah-masalah saudara. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sesi pada malam hari ini. Biarlah kami diberikan iluminasi, pewahyuan, bahkan penjelasan bagaimana seharusnya pernikahan kami dibangun dengan dasar-dasar yang benar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kami bukan membangun pernikahan kami berdasarkan perasaan, berdasarkan naluri kami, berdasarkan perasaan benar atau salah. Tapi biarlah kami belajar dari yang benar daripada firman-Mu melalui para hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih, berkati setiap kami dan jamah setiap kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau Anda dan keluarga Anda sedang mengalami tekanan pergumulan yang luar biasa, di layar televisi ini tertera nomor telepon yang bisa Anda hubungi dan tim doa kami akan dengan senang hati mendoakan Anda. Dan kalau Anda mempunyai komentar terhadap program ini, silakan tuliskan di ruang komentar daripada channel YouTube Diaspora TV. Mazmur 4, 8-9 mengatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.